warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Darisa, program studi S1 Kebidanan Stikes Medistra Indonesia. Di sini saya akan membuat praktik kebidanan tentang video yang menceritakan mengenai contoh kasus yang atau dampak childbearing yang tidak sukses pada kesehatan fisik maupun mental pada ibu. Langsung saja. Yang pertama itu untuk status sosial ekonomi keluarga. Berdasarkan pengkajian status ekonomi keluarga, didapatkan bahwa anggota keluarga yang mencari nafkah yaitu suami Tuan A dengan penghasilan yang kategori cukup. Pendidikan yang dimiliki oleh ibu adalah SMK sederajat. Namun dalam pengetahuan makanan pendamping ASI masih kurang. Dengan status ekonomi yang kategori cukup ini seharusnya tidak mempengaruhi stunting. Namun, pengetahuan yang kurang juga dapat mempengaruhi stunting. Sejalan dengan penelitian Risani Rombuh, Poduloya, dan Nuryanto 2017 mengatakan faktor tidak langsung yang mempengaruhi stunting adalah keadaan sosioekonomi, pengetahuan pendidikan, ketersediaan pangan, pelayanan kesehatan, serta kekacauan politik. Pengetahuan dan status ekonomi merupakan salah satu persiapan dalam pernikahan. Menurut Badgar 2005 juga menyampaikan bahwa persiapan yang dimaksud adalah persiapan yang harus dilakukan oleh perempuan, yaitu kematangan emosi, kesiapan keuangan atau finansial, kesiapan fisik atau fisiologi, kesiapan sosial, kemampuan untuk mengatur sumber daya, keluarga atau manajemen, dan kestabilan hubungan di antara pasangan. Menurut Setiawati, Krisnatuti, dan Hastui 2017. Yang kedua itu riwayat dan tahap perkembangan keluarga. Hasil pengkajian dan perkembangan keluarga Tuan A adalah keluarga sedang mengasuh anak atau childbearing. Berdasarkan pengkajian tahap perkembangan ini, muncul masalah tugas tahap perkembangan yang mampu dilakukan oleh Nyonya R selaku istri Tuan A. Sebagai ibu, yakni sebagian orang tua yang baru mempunyai anak ditandai dengan belum mampu dan menyusun makanan pendamping atau MPASI. Ketika penulis memberikan beberapa benda mainan yang berbentuk bahan pokok makanan yang disusun oleh Nyonya R. Nyonya R juga dalam memberikan asupan makanan seadanya pada anaknya, yaitu S, sehingga S mengalami penurunan nafsu makan yang berdampak berat pada berat badan S, yang menunjukkan garis pita kuning pada kartu menuju sehat atau KMS. Hal ini dianggap sebuah hal yang biasa oleh Nyonya R, karena dalam riwayat keluarga yang sering mengalami hal serupa, Nyonya R juga belum mampu dan menjelaskan tanda-tanda masalah gizi pada anak. Ketika anak sakit dan ada kegiatan posyandu, justru tidak dibawa ke posyandu ataupun puskesmas terdekat. Berdasarkan pengkajian yang telah ditemukan, timbul masalah tugas perkembangan keluarga yang belum tercapai, yaitu adaptasi transisi menjadi orang tua, dan belum maksimalnya merawat anak. Hal ini berbanding lurus dengan teori bahwa masalah kesehatan pada tahap perkembangan keluarga ini yang akan muncul, yakni kurang kemampuan dalam memberikan perawatan pada bayi, pengenalan, dan penanganan masalah fisik pada bayi. Menurut Zakaria tahun 2017. Tugas perkembangan pada keluarga, kelahiran anak pertama ini adalah adaptasi terhadap perubahan anggota keluarga, yakni pada perubahan peran interaksi, mempertahankan hubungan perkawinan yang memuaskan, kemampuan merawat bayi, dan pemilihan kontrasepsi menurut Zakaria tahun 2017. Ada yang ketiga itu struktur peran. Berdasarkan pengkajian struktur peran pada keluarga Tuan A, mendapatkan hasil bahwa Tuan A sebagai suami dari Nyonya R yang mencari nafkah dan ayah dari S, dan Tuan A belum mampu merawat anak sepenuhnya karena kerja di luar kota. Demikian perubahan peran pada tahap perkembangan keluarga anak pertama atau childbearing yang dapat saya ceritakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.